saya Pandi Rahayu. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya dengan judul Analisis Portofolio Optimal pada saham yang termasuk dalam 100 Excellent Growth Company Ranks menggunakan metode model indeks tunggal dan capital asset pricing model. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan 5 bagian, di antaranya ada research object, research background, research questions, literatur review, dan research method. Yang pertama yaitu research object. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan objek Bisnis Indonesia Group. Bisnis Indonesia merupakan surat kabar harian bisnis dan ekonomi terbesar di Indonesia yang diterbitkan di Jakarta sejak tahun 1985. Perusahaan ini dirintis oleh 3 kelompok usaha yaitu Sahid Group, Jaya Group, dan Salim Group. Selama 33 tahun, Bisnis Indonesia membentuk Bisnis Indonesia Group yang di dalamnya terdapat gabungan dari 2 usaha, yaitu Big Media dan Big Services, untuk memenuhi kebutuhan informasi seputar bisnis dan ekonomi kepada pelaku bisnis. Harian Bisnis Indonesia meliputi 2 kelompok usaha, yaitu yang pertama, Big Media. Big Media merupakan kelompok usaha multimedia yang terdiri dari Bisnis Indonesia, Solo Pos, dan Harian Jogja yang terbit dan tayang dalam format media cetak, online maupun radio. Yang kedua yaitu Big Services, di mana kelompok usaha ini melayani data service, cyber techno, event networks, media service, book publishing, and printing networks. Yang kedua yaitu research background. Penelitian ini dilakukan karena adanya latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, menurut CNBC, investor pasar modal mengalami peningkatan, salah satunya investor saham. Yang kedua, high risk high return, di mana tingginya return yang didapat, begitu juga dengan risiko yang harus ditanggung oleh investor. Dalam hal ini, risiko merupakan hal yang penting dalam keputusan investasi. Terdapat saham-saham versi Bisnis Indonesia dari berbagai sektor yang menunjukkan kinerja yang terbaik, sehingga saham-saham tersebut masuk ke dalam daftar 100 Excellent Growth Company Ranks versi Bisnis Indonesia. Untuk mengurangi tingkat risiko, perlu dilakukan diversifikasi dengan membentuknya portofolio optimal. Dalam hal ini, CAPM dan model indeks tunggal dapat digunakan untuk pembentukan portofolio optimal. Terdapat beberapa perusahaan yang masuk dalam kategori tersebut, di antaranya yang pertama ada perusahaan aneka tambang, yang kedua ada PT Unilever Indonesia, selanjutnya yang terakhir ada PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia. Ketiga perusahaan tersebut berhasil menunjukkan kinerja terbaiknya dengan menunjukkan pertumbuhan total aset perusahaan, pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan annual return serta harga saham yang selalu menunjukkan tren yang positif. Tidak hanya perusahaan ini, terdapat juga beberapa perusahaan lainnya yang menunjukkan kinerja yang baik. Yang ketiga yaitu research questions. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertanyaan penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal? Yang kedua, bagaimana pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan CAPM? Yang ketiga, bagaimana perbandingan kinerja dari kedua model tersebut menggunakan indeks Sharpe, indeks Jensen, dan indeks Trainor. Yang keempat yaitu literatur review. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori menurut para ahli, di antaranya teori pasar modal, teori saham, teori investasi, risk and return, portofolio efisien dan optimal, dan kinerja portofolio. Yang kelima yaitu research method. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan tahapan penelitian yaitu melakukan pengamatan terhadap permasalahan, menentukan landasan teori, pengolahan data yaitu menghitung return dan risiko, dan yang terakhir analisis data yang diikuti dengan kesimpulan dan saran.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil dari pembentukan portofolio optimal dan membandingkan kinerja kedua model tersebut menggunakan indikator berupa indeks Sharpe, indeks Jensen, dan indeks Trainor. Sekian dari presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih.